Pukul 5 sore, 12 Juni 2026, sebuah surat tiba di kantor Anthropic. Pengirimnya Menteri Perdagangan Amerika Serikat. Isinya singkat, tegas, dan tidak memberi ruang untuk negosiasi. Matikan akses ke dua model AI tercanggih kalian. Tenggatnya hanya 90 menit. Bukan karena Anthropic bangkrut, bukan karena ada skandal, bukan karena produknya gagal. Perusahaan itu sehat, infrastrukturnya kelas dunia, dan memiliki ribuan pelanggan yang membayar. Namun hanya dalam waktu 1,5 jam, semua pengguna di luar Amerika kehilangan akses ke Claude Fable 5 dan Claude Mythos 5. Warga Inggris, Jepang, India, bahkan karyawan Anthropic sendiri yang memegang paspor asing, malam itu juga akses mereka diputus. Bayangkan jika Anda berada di posisi mereka. Anda punya uang, Anda punya infrastruktur, Anda siap membayar berapapun. Tetapi Anda tetap tidak boleh menggunakan AI tercanggih di dunia. Bukan karena melanggar aturan, melainkan karena paspor Anda bukan paspor Amerika. Yang membuat kisah ini semakin menarik. Pada periode yang hampir bersamaan, pemerintah Amerika justru membuka kembali jalan bagi China untuk membeli chip AI canggih buatan NVIDIA. Chip yang digunakan untuk melatih model AI seperti Mythos. Jadi chip untuk membangun AI boleh dijual, tetapi akses menggunakan AI terbaik justru ditutup. Bahkan untuk sekutu Amerika sendiri. Apa sebenarnya yang sedang dijaga? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu mundur beberapa bulan sebelum surat tersebut dikirim. Saat itu, Anthropic sedang mengembangkan model baru bernama Mythos. Mereka ingin mengetahui seberapa jauh model ini mampu menangani pekerjaan teknis yang sangat-sangat kompleks. Di tengah pengujian, mereka menemukan sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Mythos ternyata mampu menemukan celah keamanan tersembunyi di dalam sistem komputer secara mandiri. Cukup dengan diberi akses ke kode program, tanpa instruksi khusus, tanpa panduan langkah demi langkah. Ia bisa mengenali sendiri di mana letak masalahnya. Untuk memastikan hasil itu bukan kebetulan, Anthropic menggunakan Mythos untuk memindai lebih dari 1.000 proyek perangkat lunak open source. Hasilnya mengejutkan. Model tersebut menemukan 23.019 potensi kerentanan keamanan. Temuan-temuan yang dianggap paling berbahaya kemudian diverifikasi oleh peneliti keamanan independen. Dan lebih dari 90%-nya dinyatakan valid. Artinya, ada ribuan celah yang selama ini tersembunyi dari perhatian manusia. Bukan karena tidak ada, tapi karena belum ada yang cukup cepat dan cukup teliti untuk menemukannya. Di titik itulah Anthropic menyadari bahwa mereka tidak sedang membangun AI biasa. Mereka sedang menciptakan sistem yang mampu menemukan masalah yang bahkan luput dari tim keamanan siber terbaik sekalipun. Karena alasan itu, Mythos tidak pernah dibuka untuk publik. Ini bukan soal kesiapan produk atau strategi pemasaran. Risikonya dianggap terlalu besar. Sebagai gantinya, Anthropic menjalankan program terbatas bernama Project Glasswing. Akses hanya diberikan kepada sekitar 50 organisasi terpilih, termasuk AWS, Microsoft, Google, Cisco, dan JP Morgan. Tujuannya sederhana, menemukan dan menutup celah keamanan sebelum ditemukan oleh para peretas. Hanya dalam beberapa minggu pertama, lebih dari 10.000 kerentanan kritis berhasil diidentifikasi. Namun, kemampuan Mythos ternyata tidak hanya menarik perhatian industri teknologi. Ia juga mulai menarik perhatian kalangan keamanan nasional Amerika. Dalam kesaksian yang dikutip di Economist, Senator Mark Warner mengungkapkan bahwa pimpinan NSA dan Cyber Command menyebut Mythos mampu menembus hampir seluruh sistem classified mereka hanya dalam hitungan jam. Detail pengujiannya memang tidak pernah dipublikasikan, tapi satu pernyataan itu saja sudah cukup mengubah cara pemerintah memandang Mythos. Dan sejak saat itu, Mythos bukan lagi sekedar produk teknologi. Ia telah berubah menjadi aset strategis. Anthropic kemudian mencoba mencari jalan tengah. Mereka mengembangkan Fable 5, versi Mythos yang sudah dilengkapi berbagai sistem penyaring. Tujuannya agar kemampuan model tetap bermanfaat, tetapi risikonya bisa dikendalikan. Menurut Anthropic, versi ini cukup aman untuk digunakan publik. Namun, keyakinan itu ternyata hanya bertahan 4 hari. Peneliti Amazon menemukan bahwa seluruh sistem penyaring tersebut dapat dilewati dengan cara yang sangat sederhana. Tidak perlu eksploitasi teknis, nggak membutuhkan serangan yang rumit. Mereka hanya mengetik 3 kata. Fix this code. 3 kata itu memicu sesuatu yang tidak diperkirakan sebelumnya. Untuk memperbaiki sebuah program, model harus lebih dulu memahami penyebab kerusakannya. Nah, dalam proses itulah kemampuan menemukan celah keamanan kembali aktif, meskipun pengguna tidak pernah secara eksplisit memintanya. Dengan kata lain, sistem penyaring Anthropic tidak gagal karena serangan yang canggih. Ia gagal karena sebuah cara berpikir yang tidak pernah mereka antisipasi.
Temuan itu segera dilaporkan kepada Anthropic. Pada waktu yang hampir bersamaan, CEO Amazon Andy Jassy sedang melakukan panggilan telepon yang sudah dijadwalkan dengan pejabat Gedung Putih untuk membahas isu lain. Namun, dalam percakapan tersebut, kasus Fable ikut dibahas. Hanya dalam hitungan jam, informasi itu sampai ke level tertinggi pemerintahan. Dan keesokan harinya, pemerintah menghubungi Anthropic. Pilihannya hanya dua, perbaiki masalahnya atau tarik model tersebut dari pasar. Anthropic mencoba menjelaskan bahwa teknik serupa sebenarnya juga bisa diterapkan pada GPT 5.5 milik OpenAI. Artinya persoalannya bukan unik pada Fable, melainkan potensi kelemahan yang juga dimiliki model-model AI tingkat tinggi lainnya. Tetapi argumen itu tidak mengubah keputusan pemerintah. Pukul 5 sore, surat resmi dari Menteri Perdagangan Howard Lutnick tiba. Anthropic diberi waktu 90 menit untuk mematuhinya. Malam itu juga akses Fable 5 dan Mythos 5 dihentikan untuk seluruh pengguna di luar Amerika. Tidak ada pengecualian. Cina, Inggris, Jepang, India, bahkan karyawan Anthropic yang memegang paspor asing pun kehilangan akses pada malam yang sama. Namun disinilah muncul paradoks yang sulit diabaikan. Pada periode yang hampir bersamaan, pemerintahan Trump justru mengizinkan Nvidia kembali menjual chip AI canggihnya ke China. Chip yang digunakan untuk melatih model-model AI seperti Mythos. Kalau chip untuk membangun AI masih boleh dijual, kenapa akses untuk menggunakan model tertentu justru dikunci, bahkan bagi negara-negara sekutu Amerika? Cerita ini tidak berhenti di situ. Pada 27 Juni 2026, pemerintah AS mencabut sebagian pembatasan. Anthropic pun diberitahu bahwa Claude Mythos 5 boleh digunakan kembali. Tetapi hanya oleh organisasi-organisasi AS tertentu yang mengelola infrastruktur kritis. Perhatikan kata-katanya, organisasi tertentu. Infrastruktur kritis. Bukan akses terbuka, bukan kembali ke kondisi semula. Pemerintah tidak melepas kontrol. Mereka menyempurnakan siapa yang boleh masuk dan untuk keperluan apa. Kalau sebelumnya masih ada ruang untuk menduga bahwa pemblokiran ini hanya reaksi berlebihan atas insiden teknis, maka keputusan 27 Juni menutup ruang itu. Akses ke AI paling canggih kini dikelola seperti izin keamanan negara. Anda bisa mendapatkannya kalau organisasi Anda, kepentingan Anda, dan negara Anda dianggap selaras dengan kepentingan Amerika. Pertanyaan itu membawa kita pada perubahan yang jauh lebih besar daripada sekedar pemblokiran satu produk AI. Jawabannya terletak pada cara Amerika mulai memandang AI. Selama ini banyak orang mengira persaingan AI hanya soal siapa yang memiliki chip paling canggih atau pusat data terbesar. Tetapi keputusan terhadap Anthropic menunjukkan sesuatu yang berbeda. Yang sedang diperebutkan bukan lagi sekedar kemampuan membangun AI. Yang diperebutkan adalah siapa yang boleh mengakses kemampuan AI paling strategis. Fenomena ini mulai dikenal dengan istilah AI nationalism. AI mulai diperlakukan seperti aset strategis negara, sejajar dengan semiconductor, satelit, atau teknologi militer. Akses terhadapnya tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kemampuan membeli, tetapi juga oleh kepentingan nasional dan posisi geopolitik. Karena itu, yang dibatasi bukan Microsoft Word, bukan Google Search, bukan pula aplikasi yang membantu membuat presentasi atau menulis email dengan lebih cepat. Yang dikunci adalah AI yang mampu mempercepat riset, menemukan celah keamanan, membaca persoalan kompleks dalam skala besar, dan menciptakan kemampuan baru yang sebelumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Perbedaannya sangat jelas. AI yang hanya meningkatkan produktivitas masih dianggap sebagai alat. Tetapi AI yang mampu mengubah keseimbangan kemampuan mulai diperlakukan sebagai aset strategis. Disitulah pemerintah Amerika menarik garis baru. Bukan antara teknologi dan bukan teknologi, melainkan antara kemampuan yang bersifat umum dan kemampuan yang dapat mengubah posisi sebuah negara atau organisasi. Dan perubahan cara pandang ini bukan hanya relevan bagi pemerintah, ia juga relevan bagi setiap perusahaan. Karena jika akses terhadap kemampuan AI mulai dipengaruhi kebijakan geopolitik, maka strategi bisnis tidak bisa lagi dibangun dengan asumsi bahwa semua teknologi akan selalu tersedia bagi semua orang. Itulah perubahan terbesar yang sekarang sedang terjadi. Kalau kemampuan AI semakin terkonsentrasi pada negara dan perusahaan tertentu, menunggu sampai semua orang mendapat akses bukanlah sebuah strategi. Bagi perusahaan di Indonesia, setidaknya ada 3 pelajaran penting. Pertama, jangan bergantung pada satu model atau satu vendor AI. Bayangkan jika customer service, analisis risiko, atau sistem rekomendasi bisnis Anda bergantung sepenuhnya pada Fable 5. Lalu suatu hari aksesnya dihentikan karena keputusan pemerintah negara lain. Operasional bisnis Anda akan bisa langsung terganggu. Karena itu, perlakukan AI sebagai infrastruktur, bukan sebagai satu aplikasi. Bangun kombinasi model utama, model cadangan, dan alternatif open source untuk fungsi-fungsi tertentu. Infrastruktur yang tangguh selalu memiliki jalur alternatif. Kedua, jadikan data internal sebagai keunggulan yang tidak bisa diblokir oleh siapapun.
Model AI di luar sana tidak otomatis mengetahui riwayat transaksi pelanggan, pola keluhan di call center, titik lemah operasional gudang, alasan pelanggan berhenti membeli, atau wilayah yang mulai mengalami penurunan permintaan. Data seperti itulah yang menjadi pembeda. Untuk bank dan fintech, nilainya ada pada pola risiko dan perilaku nasabah. Untuk e-commerce, nilainya ada pada pola pencarian, return, repeat order, dan kebiasaan belanja. Untuk logistik, nilainya ada pada rute yang sering terlambat, biaya yang bocor, dan cabang yang tampak sehat tapi sebenarnya bermasalah. Semakin kaya konteks yang Anda berikan pada AI, maka semakin sulit keunggulan itu ditiru oleh pesaing Anda. Ketiga, ubah cara Anda bertanya kepada AI. Seluruh krisis ini berawal dari 3 kata, fix this code. Bukan teknologinya yang berubah, modelnya tetap sama, yang berubah hanyalah cara seseorang mengajukan pertanyaan. Dalam dunia bisnis, prinsipnya juga sama. Hampir semua perusahaan akan memiliki akses ke tools AI yang semakin mirip. Yang membedakan adalah siapa yang mampu merumuskan masalah dengan lebih tajam. Maka berhentilah bertanya, berapa jam kerja yang bisa dihemat? Mulailah bertanya, berapa banyak risiko yang bisa dideteksi lebih awal? Berapa banyak peluang yang bisa ditemukan lebih cepat? Berapa banyak eksperimen yang bisa dijalankan sebelum pesaing melakukannya? Targetnya bukan lagi sekedar cost saving. Targetnya adalah value creation. Pada akhirnya, pemblokiran Mythos dan Fable 5 bukan sekedar kisah tentang satu model AI yang dianggap terlalu kuat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kemampuan AI kini mulai diperlakukan sebagai aset strategis yang bisa dibatasi aksesnya oleh negara. Artinya, ke depan persaingan mungkin tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling cepat membeli teknologi terbaru. Yang akan menentukan adalah siapa yang mampu membangun kemampuan di atas teknologi tersebut. Teknologi bisa dibeli, model AI bisa berganti, vendor bisa berubah. Tetapi kemampuan organisasi dalam memanfaatkan data, membangun sistem, dan mengajukan pertanyaan yang tepat adalah sesuatu yang jauh lebih sulit untuk ditiru. Itulah pelajaran terbesar dari kisah ini. Di era AI nationalism, keunggulan tidak lagi dimiliki oleh mereka yang sekedar memiliki akses ke AI paling canggih. Keunggulan akan dimiliki oleh mereka yang mampu mengubah AI menjadi kemampuan nyata di dalam organisasinya. Karena pada akhirnya, yang benar-benar diperebutkan bukanlah teknologinya, melainkan kemampuan yang lahir dari teknologi itu. Jadi sekarang pertanyaannya untuk Anda, kemampuan apa yang sedang Anda bangun hari ini?